Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar siswa-siswi SMA 16 Bandung kelas 10 dan 11 yang ada di rumah? Hari ini tanggal 9 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan. Artinya apa? Lebaran sebentar lagi. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan acara Pekan Sains dan Al-Quran. Hari ini merupakan tema ayat-ayat geografi di dalam Al-Quran. Kita mulai saja, Bapak akan menyampaikan beberapa ayat dan al-hadis yang berhubungan dengan gempa bumi. Kita akan lihat dulu slide-nya. Nah, gempa bumi adalah gerakan pada permukaan bumi yang disebabkan kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Semua pasti sudah merasakan gempa bumi. Rata-rata di kota Bandung gempa buminya tidak terlalu besar, terakhir di Cianjur 6 skala Richter, dan yang paling terbesar adalah tahun 2004 ketika gempa bumi terjadi di Aceh. Next. Selanjutnya, pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa terjadi gempa bumi? Pasti jawabannya sesuai dengan teori yang kita pelajari adalah karena ada pertemuan dua lempeng yang saling bertumbukan. Dua lempeng yang saling bertumbukan menghasilkan energi dan menghasilkan getaran. Getaran itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa lempeng bisa bertumbukan? Jawabannya adalah karena ada tenaga endogen yang bersumber dari magma. Seperti kita ketahui, inti bumi kita berupa magma yang suhunya bisa mencapai 4000 derajat Celcius. Next. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ada magma? Menurut salah satu teori proses terbentuknya bumi, kita ambil teori Big Bang, karena bumi berasal dari pecahan bintang atau pecahan matahari yang memiliki kesamaan dengan bahan inti bumi. Jadi inti matahari berupa panas ribuan derajat Celcius sama dengan inti bumi yang berupa magma. Begitu juga dengan planet-planet lain, inti planetnya merupakan magma. Panas yang sangat panas ribuan derajat Celcius. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya. Dari mana asal bintang atau matahari yang menjadi sumber terbentuknya bumi dan planet lain? Atau pertanyaannya, apakah muncul bintang tersebut dengan sendirinya? Inilah yang tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Beberapa ahli pun tidak bisa menjawab ini, sehingga sampai sekarang pun menjadi pertanyaan yang sangat besar. Next. Nah, ada pertanyaan lain. Mengapa tenaga endogen yang berasal dari magma tidak membuat semua lempeng bertumbukan keras sehingga terjadi gempa yang dahsyat? Sehingga ada pertanyaan lanjutan. Siapa yang mengatur kekuatan magma tersebut? Artinya, kalaulah memang magma ini yang mengatur tenaga endogen, kekuatan besarnya gempa, maka seluruh permukaan bumi akan terjadi gempa yang sangat besar. Tapi sampai saat ini bumi masih baik-baik saja. Hanya di beberapa titik lokasi yang terjadi gempa. Pertanyaan itu pun susah dijawab dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang. Next. Nah, Bapak akan kasih waktu kalian untuk berpikir mengapa bisa seperti itu. Jawabannya adalah, nah kita akan dengar ayat Qur'annya ya. Play. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Baik, Bapak akan beri waktu kalian untuk berpikir kenapa sampai sekarang belum ada jawabannya. Cukup berpikirnya, lanjut. Kita akan cari tahu jawaban yang bukan berasal dari sains, tapi kita akan cari tahu bahwa jawabannya ada di dalam Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 126, akal manusia memiliki keterbatasan, sedangkan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatunya. Berarti hanya Allah lah yang mengetahui semua rahasia yang ada di permukaan, bahkan di dalam inti bumi. Next. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Quran dan hadis tentang gempa bumi? Kalau tadi yang Bapak sampaikan berdasarkan teori,
kajian umum. Sekarang kita akan cari tahu. Inilah sains dan Al-Qur'annya. Bagaimana pandangan Quran hadis tentang gempa bumi? Next. Dalam surat Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini sudah terjawab bahwa gempa bumi bukan hanya disebabkan oleh pergerakan lempeng. Betul, pergerakan lempeng adalah akibat secara fisik, akibat penyebab, teori sebab akibat. Tapi penyebab yang paling utamanya adalah karena perbuatan tangan manusia, perbuatan dosa yang dilakukan manusia, sehingga Allah mengazab sebagian dari manusia tersebut agar mereka kembali bertobat ke jalan yang benar. Next. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 40, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, seperti yang pernah dirasakan oleh kaum Nabi Nuh, kaum Sodom yang suka sesama jenis. Maka dihujani batu, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur halilintar sampai mereka mati, satu kaum itu. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, seperti halnya umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh banjir. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Sehingga di sini jelas bahwa hujan batu, suara guntur, banjir yang menenggelamkan bukan karena azab Allah semata, tapi karena dosa-dosa yang dilakukan kaum tersebut sehingga mengundang azab Allah. Lanjut. Kalau tadi dalam Al-Quran, sekarang kita akan lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan bahwa dia berkata, apakah kalian tahu Rasulullah pernah berada di atas gunung Sabir di Mekah? Bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, dan saya. Tiba-tiba gunung bergoncang hingga bebatuannya berjatuhan. Maka Rasulullah menghentakkan kakinya dan berkata, tenanglah Sabir, yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid. Artinya pada zaman Rasul pun sudah ada gempa bumi, yaitu ketika Nabi berada di Gunung Sabir di Mekah. Ketika Gunung Sabir gempa, maka yang dilakukan Nabi adalah menenangkannya. Tenanglah Sabir. Nah, begitu. Next. Dan seketika itu juga Gunung Sabir tenang, gempanya berhenti. Nah, inilah Gunung Sabir yang ada di Mekah. Dan itu hanya terjadi oleh Rasulullah karena beliau seorang nabi dan rasul yang memiliki mukjizat. Nah, jangan dipraktekkan oleh kita sebagai orang biasa ketika terjadi gempa, wahai Kircon, tenanglah. Nah, tapi tiba-tiba jadi nggak gedean gempanya. Next. Hadis yang lain ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Nabi pernah naik ke Jabal Uhud bersama Abu Bakar, Utsman, dan Utsman. Tiba-tiba gunung bergoncang, maka Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, tenanglah Uhud, yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid. Begitu juga ketika Nabi berada di Jabal Uhud yang ada di Madinah. Ketika terjadi gempa bergoncang, maka Nabi menghentakkan kakinya, menenangkan Jabal Uhud, dan akhirnya seketika itu juga gempa berhenti. Next. Ini adalah gambar dari Jabal Uhud yang ada di Madinah. Lanjut. Lanjut lagi, next. Next. Nah, bagaimana di zaman khalifah setelahnya Nabi? Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah juga tercatat merasakan gempa dalam riwayat Ibnu Abid Dunya dalam Manaqib Umar. Madinah sebagai pusat pemerintahan kembali bergoncang, artinya terjadi gempa. Umar menempelkan tangannya ke tanah dan berkata kepada bumi, ada apa denganmu? Ini pertanyaan Umar kepada bumi.
Dan inilah pernyataan sang pemimpin tertinggi negeri muslim itu kepada masyarakat pasca gempa. Jadi setelah menanyakan kepada bumi, ada apa denganmu? Lalu Umar menanyakan kepada penduduk Madinah, ada apa denganmu? Next. Wahai masyarakat, tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena ada sesuatu yang kalian lakukan. Alangkah cepatnya kalian melakukan dosa, demi yang jiwaku ada di tangannya. Jika terjadi gempa susulan, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian selamanya. Ini adalah jawaban Umar bin Khattab. Ketika terjadi gempa, Umar menanyakan kepada bumi, ada apa denganmu? Lalu Umar mendapat jawaban bahwa masyarakat Madinah melakukan dosa, sehingga Allah memperingatkan dengan gempa. Sehingga generasi terbaik itu mengajarkan ilmu mulia bahwa gempa terjadi karena dosa yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan semata-mata pergerakan lempeng, itu hanya penyebab saja. Umar dengan tegas mengatakan, dan lebih tegas lagi dia bersumpah kalau terjadi gempa susulan, Umar akan meninggalkan Madinah. Karena artinya dosa kembali dikerjakan oleh penduduk Madinah. Next. Suatu saat Anas bin Malik bersama seorang lainnya mendatangi Aisyah istri Nabi, putri dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu selain sahabat Nabi, beliau adalah mertua dari Rasulullah. Anas berkata kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepadaku tentang gempa. Nah, Anas bertanya kepada Aisyah tentang gempa. Ini pelajaran yang sangat mahal ini. Lalu Aisyah menjelaskan, jika mereka telah menghalalkan zina, meminum khamar, minuman keras, dan memainkan musik, Allah Azza wa Jalla murka di langitnya dan berfirman kepada bumi, goncanglah mereka. Jika mereka tobat dan meninggalkan dosa, atau jika tidak, dia akan menghancurkan mereka. Ini jawaban dari istri Rasulullah yang pasti lebih tahu dari kita semua bahwa gempa bumi terjadi karena masyarakatnya, penduduknya, orang-orang telah menghalalkan zina, merajalela di mana-mana, bahkan secara online ataupun dilegalkan, dilokalisasikan oleh pemerintah. Kemudian khamar, minuman keras di mana-mana, dari warung besar sampai warung kecil, dilegalkan pula, diambil pajaknya, dan memainkan musik yang membuat orang-orang lupa diri, yang membuat orang-orang menjadi bergairah untuk melakukan maksiat. Sehingga datanglah gempa untuk mengingatkan mereka. Next. Kemudian Anas bertanya, apakah itu azab dari Allah? Aisyah menjawab, nasihat dan rahmat bagi mukminin. Bagi orang salah itu merupakan nasihat, peringatan. Tetapi bagi orang yang kafir itu merupakan azab dan kemurkaan. Kemudian Anas berkata, tidak ada perkataan setelah perkataan Rasul yang paling mendatangkan kegembiraan bagiku, melainkan perkataan ini. Sehingga sangat jelas penjelasan Ummul Mukminin Aisyah tentang penyebab spiritual gempa. Ada 3 dosa, yaitu maraknya di zaman kita, yaitu tentang dosa yang pertama. Aisyah menggunakan kata istabahu yang artinya masyarakat telah menganggap zina itu mubah, perkara biasa. Zina tidak hanya dilakukan, tetapi telah dianggap mubah, hal yang umum, hal yang lumrah. Dari ucapan, tindakan, kebijakan sebuah masyarakat, boleh dilihat bahwa mereka yang telah meremehkan dosa zina memang layak dihukum dengan gempa. Next. Nah, ada suatu quotes yang terkenal dari seorang ulama kondang tahun 90-an. Bisa ditanyakan nanti kepada orang tua kalian di rumah, pasti tahu Kiai Haji Zainuddin MZ yang dijuluki Dai Sejuta Umat. Kalau Ustadz Abdul Somad dijuluki Dai Sejuta Follower. Nah, kalau yang ini Zainuddin MZ dijuluki Dai Sejuta Umat. Apa katanya? Itu kadang-kadang temen ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo, tapi judi, mabok, zina, maksiat, mas.
Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi yang mampus bukan elu doang. Itulah quotes dari Kiai Haji Zainuddin MZ yang terkenal. Bahwasannya orang yang suka zina, mabuk, melakukan maksiat, mendatangkan azab dari Allah. Dan bukan hanya orang-orang yang soleh yang mendapatkan azabnya. Penduduk di tempat tersebut pun akan mendapatkan azab yang sama. Maka itu kewajiban kita sebagai muslim untuk mengingatkan watawasau bil haq dan watawasau bil sob, mengingatkan saudara kita, teman-teman kita supaya bisa kembali bertobat ke jalan yang benar. Ada istilah, saya zina, saya mabuk pakai uang sendiri, tidak pakai uang kamu. Kenapa harus usil? Nah, menasihati saya. Ya, betul. Tapi kalau Allah marah, yang akan diazab adalah kita semua, termasuk orang yang tidak suka zina dan tidak suka azab. Maka benarlah bahwa kewajiban saling menasihati adalah kewajiban sebagai sesama muslimin. Menyampaikan walaupun satu ayat. Kalaupun sudah kita nasihati, sudah kita omongin tapi masih tetap tidak berubah, maka doakanlah, siapa tahu mendapatkan hidayah sehingga teman saudara kita bisa menjadi lebih baik. Dan intinya adalah supaya kita menjadi lebih meningkat lagi keimanan dari mempelajari gempa spiritual ini yang bukan hanya pergerakan lempeng yang disebabkan oleh tenaga endogen yang berasal dari inti magma, tapi lebih dari itu adalah azab, peringatan dari Allah supaya kita bisa lebih bertakwa. Sehebat-hebatnya gempa di bumi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan Allah nanti di akhirat, di neraka, ataupun ketika terjadinya kiamat besar. Tidak ada alat yang bisa mengukur seberapa besar magnitudo gempa ketika terjadi kiamat, karena di bawah permukaan bumi semua hancur, di atas permukaan langit, di atas permukaan bumi langit hancur, dan buminya pun hancur. Tidak ada satupun yang bisa bertahan dan tinggal hidup kecuali selain Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berpuasa. Dadah.